Debur suara ombak mendayu-dayu lembut, menghantam bebatuan karang dan merambat ke dalam relung gendang telinga. Tak ubahnya perilaku manusia yang tanpa sadar sedang menghantarkan kepada sebuah kisah pilu nan nestapa, dengki, dendam, dan amarah sudah menyatu dengan mantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Labuh Mayit. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Debur suara ombak terdengar sendu membuat keheningan malam itu terpecah. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sepanjang garis pantai yang tidak luas. Hanya ada sosok wanita yang sedang bersimpuh di sebuah lubangan yang hampir mirip dengan gua kecil. Bau dupa dan kemenyan sesekali menyeruak masuk ke dalam hidung si wanita itu. Namun bau itu hilang timbul bersamaan dengan hembusan angin pantai yang kencang. Suara bisikan mantra terus terucap dari bibir tipis wanita itu. Sukma lebur ing aji pangestune, sukma lebur ing sakroning pati, sukma lebur ing sakjroning pati. Sudah beberapa menit berlalu. Udara dingin dan hembusan angin tiba-tiba saja lenyap. Semua menjadi tenang. Bahkan suara deburan ombak seolah menghilang. Apa pengen munduk? Terdengar suara lembut tepat di hadapan wanita itu. Nyai, matur nuwun Nyai sampun rawuh. Sosok di depan wanita itu hanya tersenyum lembut. Sorot matanya benar-benar terlihat tenang. Apa pengen munduk? Sekali lagi, sosok itu bertanya. Namun kali ini nadanya terlihat sangat mengintimidasi. Seolah dia sudah tidak sabar menunggu apa yang sedang diinginkan oleh wanita yang sedang bersimpuh di depannya. Labuh mayit Nyai, ucap wanita itu lantang. Yen ngono kowe wis ngerti aturane lan lelakone, tak tunggu olehmu Sabtu pahing wulan iki, ujar sosok itu dan langsung menghilang begitu saja. Kembali suasana menjadi riuh ramai. Suara deburan ombak, kilatan petir dan angin yang berhembus begitu kencang. Bima tersentak terbangun dari tidurnya. Sudah setahun semenjak peristiwa alas lali jiwa berlalu. Malam ini Bima memimpikan kembali pertemuan terakhirnya dengan Pak Arif. Ada rasa jengkel, ada rasa sesal dan rindu, serta bahagia yang menyatu dan bercampur dalam hatinya. Mimpi itu lagi. Pak Arif kalau kangen Bima datang langsung ke sini, Pak, ucap Bima. Sadar dengan apa yang diucapkan, Bima terkekeh dan merutuki kebodohannya. Kembali Bima membaringkan tubuhnya, tetapi matanya menyalang. Ingatan demi ingatan muncul silih berganti, bagai sebuah role film yang diputar begitu cepat di kepalanya. Oke, kita flashback dulu. Bima Abista Mahendra, 5 Januari 2007. Bima sudah memutuskan dengan niat dan tekad dia akan membawa Pak Arif untuk bisa kembali ke dunia mereka. Malam itu kebahagiaan yang seharusnya mereka rayakan sedikit berkurang
dengan rasa sesal dan sedih akan pengorbanan Pak Arif. "Bim, boleh duduk?" ucap Mai dengan suara yang terlihat cemas. "Kenapa, Mbak?" "Duduk ya duduk aja," jawab Bima yang tengah duduk di salah satu bangku di taman belakang rumah budenya. "Maafin aku ya Bim, karena keteledoranku semua jadi seperti ini," kata Maya. "Percuma menyesali semuanya, Mbak. Tidak ada yang perlu disalahkan," ujar Bima dengan senyum tulus. Sesaat Bima melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh saudarinya itu. Cukup lama mereka diam. "Aku ingat Bim, semua kejadian saat berada di alam mereka. Bahkan ketika kalian bertarung untuk menyelamatkanku, aku dengan jelas bisa melihatnya," ucap Maya. Bima hanya diam memperhatikan, menunggu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sepupunya itu. "Aku melihat betapa mengerikannya perilaku Gendiswari. Wanita sialan itu benar-benar mengerikan. Jeritan dan tangisan dari Tumbal Gendiswari membuatku benar-benar ketakutan, Bim. Aku takut tidak bisa pulang. Aku takut tidak bisa lagi kembali ke dunia kita," lanjut Maya. Bima melihat ada air mata yang turun dari matanya yang cantik. Memang secara fisik, sepupunya itu dianugerahi kecantikan yang luar biasa. "Sekarang udah aman, Mbak. Semua yang terjadi hanya bisa kita jadikan pelajaran," ucap Bima. Dia sendiri juga bingung harus jawab apa. Tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh sepupunya itu. "Ada satu hal, Bim, yang belum aku ceritakan pada kalian," ucap Maya. Ini dia memandang Bima lekat-lekat. Nampak sekali ada keseriusan dalam sorot matanya. "Maksudnya, Mbak? Berhari-hari aku, ibu, dan Bule menunggu kalian. Tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Kami semua khawatir, bahkan sempat Bule Sekar ingin menyusul kalian. Hingga pada tengah malam saat itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku berpikir bahwa semua ini adalah kesalahanku. Disinilah sosok itu datang menemaniku," kata Maya. Sosok siapa, Mbak?" tanya Bima penasaran. "Seorang laki-laki tua dengan sebuah tongkat di tangannya, memakai pakaian Jawa khas dengan belangkon yang ia pakai di kepalanya," jawab Maya. "Simba?" ujar Bima. Dia bingung apa yang terjadi saat mereka belum sampai di rumah. Kenapa Simba tiba-tiba memandangi Mbak Maya? "Kau tahu siapa orang itu, Bim?" tanya Maya. "Simba, Mbak. Sosok yang selama ini membantuku dan yang lainnya saat berada di alas Lali Jiwo." "Kenapa dia mendatangimu?" tanya Bima. Dia benar-benar penasaran saat ini. Ditengoknya para orang tua sedang sibuk dengan makanan dan minuman yang sedang mereka siapkan. Bima berpikir akan jauh lebih baik jika mereka tidak tahu tentang kejadian ini. "Dia mengatakan, Bim, kalau kalian baik-baik saja. Bersiaplah, karena semua sudah merupakan takdir Tuhan." Dan sejenak Maya menghela napas. Bima menunggu apa yang akan selanjutnya Mbak Maya katakan. "Dan sekarang aku bisa melihat mereka sama sepertimu," ucapnya dengan nada ketakutan. Dek. Jantung Bima serasa copot dari tempatnya. Misteri apa lagi ini? Apakah masih ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Gendiswari tentang darah sang raja? Bima ingat perkataan dari Kromo Sengkono bahwa memang awalnya dia mengira bahwa Maya yang akan dia jaga. Suara bising kendaraan motor saling beradu pagi itu. Entah ini hanya perasaan Bima saja atau memang kota tempatnya hidup semakin padat. Sudah puluhan kali juga Sekar meminta Bima untuk menggunakan kendaraan yang sudah disediakan untuknya. Tetapi tetap saja Bima menolak. Baginya duduk di halte, menunggu angkutan umum yang akan membawanya ke sekolah, menjadi sensasi tersendiri. Yuk Manggisan yuk," ucap salah seorang kenek. Bima yang sudah lama menunggu langsung saja masuk ke angkot itu.
Tidak menghiraukan kalau di dalamnya sudah penuh sesak dengan para pelajar. Perjalanannya menuju ke sekolah pagi ini benar-benar membuat Bima merasa tidak nyaman. Sedari tadi ia hanya diam, memandang ke arah luar. Pikiran liarnya silih berganti dalam benaknya. Ada sesuatu yang mengganjal, namun Bima tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Sejenak Bima memejamkan matanya, mencoba untuk benar-benar merasakan perasaannya. Namun tetap saja dia tidak bisa menafsirkan itu semua. Tersadar dengan lamunannya, ternyata angkot yang dia tumpangi sudah hampir sampai jalan masuk untuk menuju sekolahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6.50, yang berarti 10 menit lagi gerbang sekolah akan segera ditutup oleh Pak Ogi, satpam yang menjaga sekolah. Seorang laki-laki tua yang tegas dan begitu menyebalkan menurut Bima. Bima berjalan begitu cepat, hampir setengah berlari. Suara klakson motor jelas sekali berbunyi tepat di belakangnya. Menoleh, ternyata itu adalah Mbak Maya. "Buruan ayo," ucapnya. Tanpa menunggu lama, Bima langsung melompat duduk di jok motor milik sepupunya itu. Pelan-pelan apa Pak?" sahut Maya saat merasa tiba-tiba saja ada beban kuat yang menekan jok motor miliknya. "Udah buruan, nanti telat," ujar Bima tersenyum. Pagi ini, dia selamat dari siksaan Pak Ogi dan guru BP yang menyebalkan itu. Bima ingat, beberapa waktu setelah Maya sadar, tidak ada kabar apapun dari sepupunya itu. Hingga pagi itu Bima dikagetkan dengan kedatangan seorang murid baru di kelasnya. Wanita yang selama ini Bima kenal dan jelas sekali akan membuat semua pergerakan Bima di sekolah akan terbatas. Benar, dia adalah Maya Paramesti Suganda. Tanpa ada angin dan ada hujan, tiba-tiba saja memutuskan untuk satu sekolah dengan Bima. Bukan hal yang sulit memang. Pak Dewawan yang memiliki koneksi di kotanya menjadikan semuanya menjadi lebih mudah. "Kebiasaan bengong, ayo turun," sungut Maya yang mendapati Bima masih betah nangkring di atas motornya. Padahal sudah sedari tadi dia turun dan memperhatikan Bima. "Lah, udah sampai," ujar Bima bingung. "Terserah kamu Bima," ujar Maya yang langsung pergi ngeloyor meninggalkan Bima. Segera saja Bima turun dari motor dan bergegas untuk menyusul sepupunya itu. Suasana ramai nampak jelas sekali. Bukan hanya dari siswa yang bersekolah di situ, namun dari sosok-sosok mereka juga ikut turut serta menambah keriuhan pagi itu. Sampainya di kelas, Bima langsung mengedarkan pandangannya. Tersenyum, dia melangkah menuju bangku paling ujung dekat dengan jendela. Namun baru beberapa saat setelah melangkah, Bima berhenti. Dipandanginya lekat-lekat laki-laki yang sedang duduk di bangku yang sedang Bima tuju. "Panji, kenapa?" batin Bima. Bima melihat ada sebuah asap tipis kehitaman yang menguar di atas kepala Panji. Bima sendiri cukup yakin dengan apa yang dia lihat. Ingatan tentang kejadian saat Maya ditempeli ke Diswari membuatnya langsung bersiaga. Jika memang ada sosok yang mengganggu, dia akan langsung menariknya dari tubuh sahabatnya itu. "Ji, kamu sehat?" sapa Bima saat sudah duduk di bangku favoritnya, bangku yang dulu selalu ia hindari. "Kenapa emang?" "Sehat kok," jawab Panji dengan mengerutkan dahinya. "Gak apa-apa, cuma kok kamu kelihatan pucat aja," kata Bima. Panji yang mendengar itu tidak menjawab dan segera menidurkan kepalanya di atas meja. Tidak mau bertanya lebih, ia mencoba untuk mendeteksi keberadaan makhluk astral di sekeliling Panji. Namun dia tidak melihat apapun. Justru Bima malah melihat Willem yang melayang keluar untuk menuju pohon tanjung di luar kelas. Bel istirahat terdengar berkumandang. Banyak suara bangku yang diseret para penghuninya. Begitu juga Bima dan Panji yang segera beranjak untuk menuju kantin. Perut mereka begitu keroncongan. Pelajaran fisika tentang hukum Newton membuat tenaga mereka habis terkuras. "Nitip ya, biasa," ucap Panji yang langsung saja menyodorkan uangnya. Bima hanya mendecakkan lidah dan langsung pergi ke kantin yang paling ujung. Kantin yang menurutnya aman karena tidak menggunakan penglaris apapun. Saat dia sedikit bergidik, merasa mual membayangkan anak-anak yang memakan bakso atau mie ayam dari penjual sekolahnya. Semua nampak biasa saja, namun tidak berlaku bagi Bima. Semenjak dia tahu kalau ada pocong yang ikut serta membantu pemilik kantin, tidak pernah sekalipun Bima melangkahkan kakinya di sana. Celinguan ia mencari Panji,
Terlihat dia sedang duduk dengan Maya di salah satu bangku dekat dengan pohon yang dulu Bima pernah hindari. Tapi setelah semua kejadian yang dialami, justru dia terkekeh sendiri dan segera berjalan untuk menuju ke arah mereka. Bim, udah lihat pengumuman? Tanya Maya saat melihat Bima duduk di sebelahnya. Belum, ada apa emang? Jawab Bima. Memang sedari tadi Bima bersekolah di sini, tidak pernah sekalipun ia menengok papan pengumuman. Semua informasi pasti sudah didapatkan dari Panji. Besok Sabtu Minggu diadakan persami, perkemahan malam Sabtu Minggu di sekolah. Semua murid kelas 2 diwajibkan untuk ikut, ucap Panji malas. Sedang Bima, jelas dia lebih memilih untuk tidur di rumah. Udah, kalian ikut aja, daripada dapat masalah kan, ujar Maya dan langsung menyambar mangkuk bakso milik Bima. Hari berganti dengan cepat. Kini Bima tengah duduk di ruang keluarga milik orang tuanya. Sudah ibu siapin semua, nanti jangan lupa kabarin kalau ada apa-apa, ucap Sekar sambil menaruh tas ransel milik Bima. Bu, Bima cuma semalam loh di sekolah, kan pasti juga ada guru di sana, ucap Bima jengah. Memang sejak kejadian Alas Lali Jiwo, Sekar lebih banyak di rumah dan perhatiannya menjadi luar biasa. Ya hampir saja Bima mengatakan menjadi menyebalkan. Udah Bim, nurut saja sama ibumu itu, ucap Banyu. Bima hanya mengangguk tidak ingin melanjutkan berdebat. Jelas sekali awalnya Bima tidak mau ikut, terlebih harus bermalam di sekolah. Bukan karena dia takut, hanya malas saja jika harus berinteraksi dengan mereka. Tapi Maya yang sebagai dalang dari semua ini bersikukuh agar Bima dan Panji harus ikut. Tidak bisa menolak, akhirnya mereka berdua mengikuti kemauan wanita itu. Jadi, nanti kita tidur di atas meja, terus mandi di toilet sekolah, ucap Panji saat mereka sedang duduk di sisi lapangan di bawah pohon tanjung yang rimbun. Gak usah macem-macem, daripada nanti bonyok, ucap Maya yang seolah tahu apa yang sedang Panji pikirkan. Nyengir karena niatannya ketahuan. Panji langsung merepet tidak jelas. Sedang Bima dia masih diam, entah kenapa perasaannya tidak begitu nyaman. Kegiatan dimulai dari dikumpulkannya para siswa di tengah lapangan. Di bawah teriknya panas matahari, Bima terus saja mendecakkan lidahnya. Dia benar-benar tidak suka kegiatan seperti ini. Seharusnya dia sudah enak tiduran di kasur dan membaca buku-bukunya. Sial, kenapa mesti dibagi kelompok sih? Ucap Panji yang ada di sebelah Bima. Kenapa emang? Tanya Bima penasaran. Baginya tidak masalah dia harus berkelompok dengan siapa saja. Ya setidaknya saat malam nanti aku bisa tenang di dekat kamu Bim. Tahu sendiri kan, rumah sekolah ini penuh dengan hantu, jawab Panji. Bima pun nyengir. Sepintas ada pikiran jahil yang muncul di kepalanya untuk menggoda temannya itu, namun dia urungkan. Benar saja, mereka semua dibagi per kelompok. Bima, Panji, dan Maya terpisah kali ini. Kumandang azan maghrib mulai terdengar. Suasana sekolah ini sudah mulai terlihat gelap. Beberapa kali Bima memperhatikan ada sosok-sosok yang mulai terbangun. Entah itu hanya sekedar lewat saja atau memperhatikan Bima. Namun Bima tidak menghiraukan itu semua. Berjalan dia mulai menyusuri koridor celinguan mencari keberadaan Panji atau Maya. Namun Bima tidak mendapati mereka berdua. Bahkan saat Bima melongok ke dalam kelas yang dipakai Panji, dia juga tidak menemukan temannya itu. Kembali Bima berjalan, dia malas jika harus melakukan sholat maghrib di masjid sekolahnya. Pasti penuh, batin Bima. Berhati-hatilah, bisik Willem yang sudah ada di sampingnya. Kenapa? Tanya Bima seketika menghentikan langkahnya. Tidak menjawab, justru Willem melangkah pergi menjauhi Bima. Ada sedikit kecemasan yang timbul di hati Bima. Tidak biasanya Willem mengatakan seperti itu. Lama dia diam berdiri di koridor gelap di ujung kelas. Teringat perkataan Pak Arif untuk tidak langsung percaya dengan mereka. Bima sedikit tenang dan melanjutkan langkahnya. Setengah jam lebih Bima berputar-putar keliling sekolah. Selain mencari keberadaan Panji dan Maya, seolah ada daya tarik tersendiri saat melihat sudut-sudut gelap yang menyeramkan di sekolah itu. Bima terhenti di depan salah satu ruangan. Bibirnya langsung tersenyum simpul.
Ia ingat dulu dia pernah menggosok toilet ini dengan panji. Nyengir dengan sosok yang ada di dalamnya. Bima kembali melangkah. "Bim, Bima!" Terdengar suara jelas dari arah samping Bima. Ia menoleh ke suara itu berasal dari Maya. "Ngapain berdiri sendiri di situ?" tanya Maya saat Bima sudah mendekat ke arahnya. "Nyariin kalian." "Ya udah, sekalian jalan-jalan aja," jawabnya. "Mentang-mentang udah bisa lihat mereka, gak ada takut-takutnya ya?" "Bim, ada yang aneh gak sih?" "Dari tadi perasaanku gak enak," ucap Maya. "Gak tahu mbak, tadi Willem juga mengatakan kalau aku diminta hati-hati," ujar Bima. Saling pandang. Tanpa sadar mereka menghela napas bersamaan. Menyadari hal itu, sontak mereka berdua langsung tertawa. Semenjak kejadian alas lali jiwa entah kenapa selalu saja ada kejadian di luar nalar yang terjadi di hidup Bima dan Maya. "Ya semoga ini hanya perasaan kita aja Bim. Aku gak mau kejadian setahun lalu terulang kembali. Meskipun aku tahu." Maya tiba-tiba saja berhenti dan menatap Bima. Ada raut kegelisahan yang terpancar dari sosok matanya. Bima menunggu apa yang akan dikatakan oleh sepupunya itu. "Apakah masih berniat untuk menyelamatkan Pak Arif?" ucap Maya lirih. Bima sekali lagi menghela napasnya. "Tidak ada yang bisa merubah keputusanku mbak. Cuma kamu yang tahu apa niatanku. Kau tahu sendiri bagaimana kita belajar untuk bisa mengendalikan ini semua kan?" ucap Bima. Maya termenung. Benar, setelah dirinya tiba-tiba saja bisa berinteraksi dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Bima langsung mengenalkannya kepada sosok Romo Sengkono, batin Maya. Dia melihat kesungguhan anak laki-laki yang ada di sampingnya itu. Tersenyum, dia langsung mengusap-ngusap kepala Bima. "Hei, ngapain kalian di situ berduaan?" teriak salah satu senior. Sontak Bima dan Maya langsung terlonjak berdiri. "Sial, dapat masalah," ucap Bima. Sedang Maya hanya nyengir. "Malah pacaran, ayo ikut," ucap senior laki-laki itu sok galak. Bima hanya menyipitkan matanya dan berjalan mengekor di belakangnya. Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Seketika perasaan Bima tersentil akan sesuatu. Dia hafal dengan sensasi ini. Menengadah ke arah kanan dan kiri, Bima tidak mendapati apapun. Sedangkan Maya seolah tersentak. Tiba-tiba saja ia menundukkan pandangannya. Malah bengong, ayo!" bentak senior laki-laki itu. Bima hanya memandangi laki-laki di depannya, tidak menjawab apapun dan kemudian lanjut berjalan. "Bim," ucap Maya lirih. "Aku tahu, tenanglah. Semoga tidak terjadi apa-apa," kata Bima mencoba menenangkan. Bukan dia merasa takut, tapi khawatir jika ada sesuatu yang akan menyerang mereka. Selama setahun ini dia terus berlatih, baik secara fisik maupun batin, untuk menambah kepekaannya. Ucapan Dewi masih terngiang jelas bahwa Ki Ganang akan mencoba mengincar Bima. Ternyata mereka diarahkan ke ruang OSIS, di mana memang tempat itu menjadi base camp bagi para pengurus kegiatan persami. "Jadi kalian ngapain? Di sana gelap-gelapan, pacaran?" ucap senior yang membawa Bima dan Maya. Mereka berdua diam tidak menjawab. Pikiran Bima masih dipenuhi dengan sensasi yang tadi sekilas ia rasakan. Ingin dia segera mengecek apa memang ada makhluk astral atau tidak. Tapi konsentrasinya pecah dengan keadaannya sekarang. Jawab!" bentak senior. Seketika Bima kaget, hampir saja dia lepas diri. Namun tangan Maya memeganginya. "Tidak ada yang melanggar aturan, Kak. Kami di sana hanya ngobrol-ngobrol biasa. Toh ada beberapa orang yang sedang berjalan di depan kami. Dan bukannya ini sedang jam istirahat," ucap Maya. "Berani kamu ya?" ucap senior itu maju selangkah. Namun belum juga dia mencapai Maya, tiba-tiba saja terdengar jeritan seorang wanita.
Semua orang yang ada dalam ruangan itu seketika menolehkan kepala mereka untuk menuju ke sumber suara. Tolong, tolong! Terdengar lagi jeritan wanita, suasana menjadi riuh. Semua orang yang ada dalam ruangan itu, kecuali Bima dan Maya, langsung berhamburan keluar. Bima menghela napas panjang. Ayo, jangan jauh-jauh dariku, Mbak, ucap Bima sambil melangkah santai untuk menuju ke arah sumber keributan. Sampainya di sana, Bima melihat di sisi lain lapangan sedang banyak sekali orang yang bergerombol, terbagi menjadi beberapa kelompok. Sepertinya ada yang kesurupan, Bim, ucap Maya penasaran. Bima juga sudah menduga pasti ada sesuatu yang aneh. Mereka berdua berjalan mendekat, dan benar saja, beberapa siswa sedang meronta-ronta. Ada yang menangis, ada pula yang tertawa seperti orang gila. Apa yang harus kita lakukan, Bim? Tanya Maya. Bima menolehkan kepalanya menghadap ke sepupunya. Tidak ada sorot takut yang terpancar dari mata wanita itu. Padahal jelas sekali, sosok-sosok yang sedang masuk ke badan para siswa itu benar-benar membuat jijik. Oh, mereka juga sangat memuakan. Tidak ada, Mbak. Bukan urusan kita, ucap Bima menyengir. Maya langsung menolehkan kepalanya ke arah Bima. Dia kaget dengan ucapan Bima barusan. Sejak kapan Bima tidak peduli dengan keadaan orang lain? Ini beneran kamu kan, Bim? Tanya Maya keheranan. Ya bener lah, Mbak. Emangnya siapa lagi? Maksudku, lebih baik untuk tidak berurusan dengan mereka. Sudah cukup, Mbak. Alas lalai jiwa yang menjadi pengingat kita, ucap Bima masih terus memandangi kerumunan itu. Maya tahu apa yang Bima maksudkan, tapi dia sendiri juga tidak tega dengan teman-temannya yang dipermainkan seperti itu. Tanpa bertanya pada Bima, Maya langsung berjalan mendekat. Mbak, mau kemana? Tanya Bima. Menolong mereka. Kalau kau tidak mau, tunggu saja di sini. Aku tahu rasanya menjadi mereka, kata Maya dengan sering yang mengerikan. Mau tidak mau Bima juga mengikuti langkah sepupunya. Namun baru saja beberapa langkah pandangannya tertuju pada satu titik. Maya pun juga demikian. Mereka kembali berhenti. Panji, ucap Maya. Mereka melihat Panji sedang duduk bersila dengan seringnya yang menakutkan. Ada sesuatu yang berbeda, seolah Panji sedang memegangi sebuah tali yang terjulur dan terikat di masing-masing demit yang merasuki para siswa. Bima melihat dengan jelas saat beberapa orang mendekat dan mencoba memegangi Panji. Dengan sekali sentakan mereka langsung terlempar begitu saja. Tawa Panji menjadi gila-gilaan seolah sedang menikmati itu semua. Seketika Bima langsung mencoba untuk mengumpulkan energinya. Jelas sekali sosok yang merasuki Panji bukan sosok sembarangan. Tiba-tiba saja Panji terdiam dan menatap Bima nyalang. Tanpa diduga-duga, Panji langsung berlari dan menubruk Bima. Maya langsung menjerit dan mundur beberapa langkah. Sedangkan Bima yang sedang berusaha dicekik oleh Panji berusaha berontak. Satu tangan Bima menyentuh Panji, seketika suasana berubah. Kini dia sedang berdiri di pinggir pantai. Pantai yang sangat sunyi dan tidak luas. Bima melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kemben dan jarik berjalan tergesa-gesa sambil menengokkan kepalanya ke belakang berkali-kali. Seolah tidak ingin ada orang yang mengetahui keberadaannya, segera Bima mengikuti wanita itu. Bima sudah berdiri di sebuah lubang kecil mirip gua. Hembusan angin pantai yang cukup kuat tidak membuat wanita itu bergidik. Bima memperhatikan dia sedang berusaha menyalakan kemenyan dan dupa di atas anglo kecil yang sedari tadi ia bawa. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya. Tempat itu sebenarnya memiliki pemandangan yang indah. Namun tak kenapa, suasana yang alami justru membuat bulu kuduknya meremang. Terlebih Bima juga mendapati ada sosok yang sedang mengamati mereka. Bukan sosok yang biasa dilihat Bima, justru lebih banyak sosok yang menyerupai siluman, berkepala manusia dan setengah hewan. Sukma lebur ing aji pangestune, sukma lebur ing sakaroning pati, sukma lebur ing sakjroning pati.
Bima langsung tersenak dan menoleh ke arah wanita yang ada di depannya itu. Saat perempuan itu mengucapkan sesuatu yang tidak ia pahami, tiba-tiba saja energi besar yang mendekat. Bahkan tanpa sadar tubuh Bima gemetar dengan sendirinya. "Opo pengen munduk?" Terdengar suara lembut tepat di hadapan wanita itu. "Nyai, matur nuwun sampun rawuh." Sosok di depan wanita itu hanya tersenyum lembut. Sorot matanya benar-benar terlihat tenang. "Opo pengen munduk?" Sekali lagi sosok itu bertanya. Namun kali ini nadanya terlihat sangat mengintimidasi, seolah dia sudah tidak sabar untuk menunggu apa yang sedang diinginkan oleh wanita itu yang sedang bersimpuh di depannya. "Labuh mayit, Nyai," ucap wanita itu lantang. "Yen ngono, kowe wis ngerti aturane lan lakune. Tak tunggu olehmu Sabtu pahing wulan iki," ujar sosok itu dan langsung menghilang begitu saja. Bima sadar dia tengah tiduran di lapangan sekolah. Sosok Panji sudah entah kemana. Napas Bima memburu. Bima begitu panik dengan apa yang barusan ia lihat. Bahkan energi Dewi tidak sebesar ini, batinnya. Tiba-tiba saja tangan kanan Bima terasa begitu panas. Dia tahu tombak cempaka kuning sedang bereaksi. "Kamu gak apa-apa?" Terdengar ucapan yang tidak Bima hiraukan. Dia mencari keberadaan Maya, namun tidak mendapati sepupunya itu dimanapun. Justru malah melihat Panji yang sedang meronta-ronta dipegangi oleh beberapa orang. "Kromo Sengkono," batin Bima. Seketika penjaganya sudah berdiri di sebelahnya. "Carilah Maya, akan aku urus mereka," ucapnya. Bima masih celinguan untuk mencari keberadaan Maya. Ia tidak menghiraukan gumam kebingungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bima melihat Maya sedang berdiri tidak jauh dari sebuah bangunan di ujung lapangan. "Mbak, ngapain?" "Udah ku bilang untuk tidak jauh-jauh dariku," ucap Bima jengkel. "Tenang Bim, aku bisa menjaga diriku. Aku tadi melihat ada seorang wanita yang mengamati dari arah sana. Energinya benar-benar membuatku sesak," ucapnya sambil menuju ke arah salah satu sudut bangunan yang gelap. "Udah ayo," ucap Bima sambil menarik tangan sepupunya itu. Kembali ke kerumunan, Bima melihat Kromo Sengkono sedang menarik paksa sosok-sosok yang merasuki Panji. Tidak heran jika Maya memekik. Sosok yang merasuki Panji begitu mengerikan. Memiliki 8 tangan dengan mata yang begitu banyak di mukanya. Belum lagi taring-taring yang mencuat tidak beraturan di sela-sela bibirnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Bima saat melihat Kromo Sengkono berjalan menuju ke arahnya. "Mereka hanya kiriman, bukan penunggu tempat ini. Berhati-hatilah," ucapnya dan langsung lenyap dari pandangannya. Bima menghela napas panjang. "Apalagi sekarang?" ucapnya dan langsung berjalan untuk menuju ke arah Panji. Suasana sudah mulai tenang. Semua kegiatan malam itu ditiadakan. Panitia beserta guru pembina tidak mau ambil resiko jika nantinya terjadi hal serupa. Kini Bima dan Maya tengah duduk di UKS. Sedari tadi mereka menunggu Panji terbangun. Setelah Kromo Sengkono menarik paksa sosok yang merasuki Panji, dia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beruntung tidak terjadi luka fisik yang serius, sehingga Panji hanya dibawa ke UKS. "Bim," tanya Maya yang tengah duduk di samping Bima. "Iya Mbak." "Aku penasaran Bim, apa sosok yang merasuki Panji itu memang tidak sengaja, atau memang ada orang yang sedang mengincarnya?" Sejenak Bima berpikir. "Jujur saja Mbak, aku belum memikirkan itu. Entahlah, umur kita masih terlalu muda untuk semua ini. Aku tidak tahu," jawab Bima sambil menggelengkan kepala. Maya yang mendengar ucapan Bima menghela napas. Apa yang sudah dialami Bima di Alas Lali Jiwo pasti masih membekas di ingatannya.
Walau dia sudah mendapatkan cerita secara rinci, tetapi tetap saja dia tidak bisa membayangkan kengerian yang terjadi saat itu. Aku hanya berpikir dengan orang yang kulihat di ujung ruangan. Saat Panji mencoba menyerangmu, jelas sekali ada sesuatu yang buruk dengan orang itu. Tapi dari jarak sejauh itu, aku tidak bisa mengenalinya, ucapannya. Aku hanya berharap semua hanya kebetulan, Mbak. Masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Andai Pak Arif ada di sini, pasti dia bisa memberikan solusi, balas Bima. Maya tidak membalas perkataan Bima karena Panji tiba-tiba bergerak. Nyenyak tidurnya, tanya Bima saat melihat Panji sudah terbangun. Perasaan tadi masih di lapangan. Sejak kapan? Tanya Panji yang masih mengantuk dan menggaruk-garuk lehernya. Kamu aja, Mbak, yang cerita. Aku minta air hangat dulu ya ke panitia, ucap Bima yang langsung beranjak keluar ruangan. Sesaat dalam perjalanan, Bima memikirkan apa yang diucapkan oleh sepupunya itu. Mungkin dia memang beberapa kali sudah berinteraksi dengan mereka selama 1 tahun ini, tapi malam ini berbeda. Sosok yang muncul memiliki energi yang begitu besar. Bima berhenti tiba-tiba. Dia menyadari sesuatu. Apa yang dia lihat bukanlah hal kebetulan, tapi sebuah kilasan kejadian terjadi. Bagaimana sosok itu bisa sampai datang ke tempat ini? Menghela napas, Bima kembali berjalan. Jangan ikut campur, ucap Willem yang sudah berada di samping Bima. Astaga, kalian ini apa nggak bisa muncul dengan cara yang tidak mengagetkan? Ucap Bima yang hampir saja terjatuh ke selokan kecil di samping kanannya. Apa maksudmu jangan ikut campur? Kau tahu, mereka kiriman dari seorang bukan? Mereka kuat dan bukan sembarang demit. Aku juga tidak yakin kalau penjagamu itu mampu melawan mereka, ucap Willem yang melayang pergi meninggalkan Bima. Bergegas Bima segera kembali ke UKS. Segelas air panas dan 3 botol air mineral sudah ia bawa. Ada yang mengganjal dalam pikirannya, tapi dia juga harus memastikan sesuatu. Jika apa yang dia pikirkan itu benar, sebaiknya dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Silakan Tuan, teh hangat untuk Tuan, ucap Bima sambil meletakkan segelas teh hangat di meja samping ranjang. Emang benar Bim, aku kesurupan? Tanya Panji heran. Iya, emangnya kamu gak ngerasain? Kamu ngerasainnya gimana? Jawab Bima. Seingatku sih tadi baru mau balik dari masjid, terus tiba-tiba saja tengkukku terasa panas. Habis itu blank. Aku lupa, bangun-bangun malah udah ada di sini, ujar Panji. Kamu gak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kan Ji? Tanya Maya curiga. Enggak lah, enak aja. Ada niatan ngintipin cewek-cewek sih, tapi gak jadi kok beneran, swear. Jawab Panji nyengir, sementara Bima dan Maya hanya mendengus. Baginya semua peserta dipulangkan. Kegiatan yang seharusnya berjalan hingga sore akhirnya dibatalkan. Ada rasa bahagia yang muncul dalam diri Bima. Dia sudah membayangkan bisa tidur siang dengan nyenyak di atas kasur di kamarnya. Mukamu masih pucat gitu Ji, ucap Bima saat mendapati muka temannya itu terlihat pucat. Gak tahu Bim, dari tadi malam rasanya lemes banget dan jadi gampang ngantuk, jawab Panji. Mendengar itu Bima mencoba berkonsentrasi, melihat jika masih ada energi negatif yang tertinggal dari sosok yang merasuki Panji. Namun sekali lagi Bima tidak mendapati apapun. Kenapa Bim? Tanya Panji yang melihat Bima terdiam. Enggak, ayo aku anterin aja pulangnya. Sekalian mampir, udah lama gak main ke rumahmu, ucap Bima yang langsung mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Maya. Mereka bertiga kini sudah berada di perjalanan untuk menuju rumah Panji. Terpaksa motor milik Maya sudah dititipkan di sekolah karena mereka memutuskan untuk memesan taksi.
Tidak banyak obrolan yang terjadi antara mereka. Bima melihat kondisi Panji yang semakin pucat. 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di salah satu perumahan. Nampak jelas rumah Panji yang cukup besar, dengan gaya modern dan banyak sekali tanaman yang menghiasi bagian depan rumahnya. "Ayo mampir dulu," ucap Panji yang mencoba membuka gerbang rumah miliknya. Bima mencoba untuk membantu Panji, tapi Maya berdiri mematung dan terus melihat rumah Panji dengan pandangan yang aneh. Seolah-olah dia sedang bingung dengan apa yang dia lihat. "Mbak, ayo, kok malah bengong?" ajak Bima. Karena melihat saudarinya itu masih saja diam memandangi rumah. "Kamu gak ngerasa, Bim?" tanya Maya lirih. Saat berjalan masuk ke dalam rumah, Bima hanya menggeleng. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. "Semoga hanya perasaanku, Bim," ucap Maya. "Bapak sama ibu kamu kemana, Ji?" tanya Bima yang sudah duduk di salah satu sofa di ruang tamu rumah Panji. "Bapak mah kerja, ibu paling sebentar lagi pulang. Biasa, emak-emak belanja pagi," ucap Panji saat menaruh minuman dan beberapa cemilan. Sudah beberapa kali Bima datang ke rumah Panji. Dia juga sudah tahu apa saja yang menunggu rumah ini. Tapi siang ini semua nampak tenang. Bahkan sosok wanita yang biasa Bima lihat di taman depan juga tidak terlihat sama sekali. "Kamu nyaman, Ji, tinggal di rumah ini?" ucap Maya tiba-tiba. Sontak Bima yang mendengar itu langsung menolehkan kepalanya. Panji pun terlihat heran dengan ucapan Maya. Awalnya Bima mengira Panji akan mengatakan kalau dia nyaman dengan rumahnya. Tapi Bima salah. Justru Panji malah menghela napas. "Ada yang salah, Ji. Kalau ini soal keluarga, lupakan saja," ucap Maya yang dilihat menyesal telah menanyakan itu semua. "Dulu memang nyaman, tapi akhir-akhir ini aku sama sekali tidak merasakan hangatnya rumah," jawab Panji. Bima masih diam. Dia berpikir memang lebih baik jika Maya saja yang berbicara. Bima yakin pasti ada sesuatu yang sedang ingin dipastikan oleh Maya saudarinya itu. "Maksudnya?" ucap Maya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang Panji katakan. "Kita bicara di luar saja, jadi aku bisa melihat kalau ibuku sudah pulang," ujar Panji, yang sepertinya tidak mau kalau ibunya sampai tahu dia sedang menceritakan sesuatu tentang keluarganya. Kini mereka bertiga sudah duduk di bangku teras rumah Panji. Untungnya jarak teras rumah dengan jalan cukup jauh, jadi tidak mungkin ada orang yang mendengar perbincangan mereka. Udah hampir beberapa bulan ini, Bapak menjadi aneh, dan hampir aku tidak mengenalinya. Awalnya aku mengira sedang ada masalah dengan pekerjaannya, hingga keributan pun mulai terjadi. Ibu dan bapakku mulai bertengkar satu sama lain, ucap Panji murung. Bima tidak bisa banyak berkomentar. Walaupun dia selama ini sering ditinggal oleh orang tuanya, tetapi hubungan keluarganya bisa dibilang baik-baik saja. Terlebih aku juga sering mendengar ada sesuatu yang aneh. Hampir setiap malam malah aku mendengar ada suara geraman yang mengitari rumah. Awalnya aku kira itu kucing atau anjing. Tapi saat aku mencoba memastikan, gak ada siapa-siapa. Lanjut Panji. "Bener kan? Ada sesuatu yang aneh dengan rumahmu, Ji. Aku tidak tahu apa itu, tapi ada yang aneh," ucap Maya. "Maksudnya, Mbak?" sambar Bima, yang sebetulnya dia paham dengan maksud Maya. "Beneran kamu gak kerasa?" ucap Maya memastikan. Bima menggeleng dan sama sekali tidak merasakan apapun. "Aneh. Aku sedari tadi merasakan kalau ada sesuatu yang memperhatikan kita. Terlebih perasaanku terasa begitu sesak. Aku juga tidak melihat apapun di sini, tapi jelas ada sesuatu yang sedang terjadi di rumahmu, Ji," ucap Maya lantang. Panji yang mendengar itu hanya tersenyum kecut. Apa yang sedang dia takutkan menjadi kenyataan. Belum sempat mereka meneruskan pembicaraan, terdengar ada suara motor yang masuk ke halaman rumahnya. Nampak seorang wanita parubaya sedang turun dari motornya dan menenteng plastik berisikan sayuran. "Loh, udah pulang? Katanya sampai sore." "Udah dari tadi, Bim," tanya Bu Eni sambil menyunggingkan senyum ramah.
Bima yang sudah mengenal Bu Eni langsung menyambut tangan wanita itu. Tapi berbeda dengan Maya, dia belum pernah bertemu dengan Bu Eni. Mungkin ada sedikit rasa canggung. Namun saat Bima melihat Maya menyambut uluran tangan Bu Eni, Maya sedikit tersentak, seperti sedang menahan rasa sakit. "Ada apa, Mbak?" ucap Bima buru-buru saat Panji diminta untuk membawakan barang bawaan ibunya. "Nanti aku jelasin, Bim. Ada yang aneh di rumah ini," jawabnya tiba-tiba. Bima penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Berkali-kali dia berkonsentrasi untuk melihat hal yang janggal, tapi tidak menemukan apapun.